Halo, kembali lagi di channel AM Project. Kali ini kita akan membahas tentang prosedur mengajukan cerai untuk pihak istri. Kasus perceraian memang bukan hanya menimpa para selebriti. Banyak orang yang mengalami masalah serupa. Penyebab utama perceraian biasanya karena sudah tidak cocok lagi, karena masalah ekonomi, sampai karena pihak ketiga. Sebenarnya, apa sih perceraian itu? Dan bagaimana cara mengajukan gugatan cerai ke pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku? Dasar hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sidang perceraian bisa dilanjutkan apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani surat perceraian dan melengkapi seluruh syarat yang dibutuhkan di pengadilan nanti. Perceraian adalah berakhirnya pernikahan antara suami dan istri. Suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Ketika kasus ditangani pengadilan, untuk mencapai ketuk palu cerai ada tahapan-tahapannya. Harus melalui tahap mediasi dulu, menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dan jika alasan pisah diterima, maka pengadilan akan mengabulkan gugatan tersebut. Lantas, apa saja atau langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan jika kita mengajukan gugatan cerai ke pengadilan? Yang pertama adalah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan dalam pengajuan gugatan cerai cukup banyak, meliputi surat nikah asli dan fotokopi surat nikah. Kemudian foto kartu tanda penduduk atau KTP dari penggugat. Kemudian fotokopi kartu keluarga atau KK. Kemudian fotokopi akte kelahiran anak jika memiliki anak. Matre. Nah, jika ingin menggugat harta gonogini atau harta milik bersama, siapkan pula berkas-berkas seperti surat sertifikat tanah, surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, BPKB, dan STNK, dan dokumen harta lainnya. Yang kedua adalah langkah yang kedua, mendaftarkan gugatan cerai pengadilan. Setelah menyiapkan kelengkapan dokumen, Anda dapat pergi mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Mendaftarkan gugatan cerai harus ke pengadilan di wilayah kediaman pihak tergugat. Jika istri akan menggugat cerai suami, maka istri harus mengajukan gugatan tersebut di pengadilan tempat suami. Langkah yang ketiga adalah membuat surat gugatan. Begitu tiba di pengadilan, Anda bisa langsung menuju pusat bantuan hukum di pengadilan guna membuat surat gugatan. Surat gugatan cerai ini harus mencantumkan alasan menggugat cerai. Alasan yang bisa dibuat menjadi dasar pengajuan perceraian di pengadilan adalah yang pertama, suami Anda terbukti
terbukti sudah melakukan aniaya seperti zina, mabuk-mabukan, berjudi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah suami Anda telah meninggalkan Anda setidaknya 2 tahun secara terus-menerus tanpa adanya izin maupun argumen yang terang dan valid. Hal ini berarti suami Anda dengan secara sadar atau sengaja meninggalkan Anda. Yang ketiga adalah suami Anda terkena sanksi hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih sesudah pernikahan terjadi. Yang keempat, suami Anda berlaku kejam dan kerap menganiaya diri Anda baik secara fisik maupun non-fisik, memukul dan menista. Yang kelima adalah suami tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami dikarenakan cacat fisik maupun penyakit yang menderitanya. Yang keenam adalah terjadi keributan atau pertikaian terus-menerus tanpa adanya jalan keluar untuk kembali hidup rukun. Yang ketujuh adalah suami Anda secara sengaja, secara sah telah melanggar taklid talak yang diucapkannya sewaktu melangsungkan ijab kabul. Yang kedelapan, suami berganti agama alias murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ini diatur di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Junto pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975. Langkah yang keempat adalah menyiapkan biaya perceraian. Biaya selama masa sidang cerai wajib dibayar pihak yang mengajukan gugatan cerai. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya pendaftaran, biaya materai, biaya proses ATK, biaya redaksi, dan biaya panggilan sidang. Biaya yang dikeluarkan selama proses sidang perceraian tergantung dari kedua belah pihak yang bercerai. Kalau salah satu pihak tidak pernah menanggapi surat panggilan persidangan, maka pihak pengadilan berhak membebankan biaya yang lebih besar. Tapi hal ini kembali lagi tergantung pada jumlah ketidakhadiran pihak yang bercerai. Angka yang kelima, mengetahui tata cara dan proses persidangan. Saat proses persidangan berjalan, kedua belah pihak harus menghadiri persidangan untuk mengikuti mediasi. Dengan adanya mediasi, diharapkan kedua belah pihak bisa berdamai dan menarik gugatannya. Akan tetapi, keputusan untuk bercerai sudah bulat, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat perceraian. Jika pihak tergugat tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak pengadilan untuk mengikuti sidang, maka pihak pengadilan dapat membuat amar putusan yang berisi pemutusan sah antara suami dan istri. Amar putusan ini kemudian akan dikirimkan kepada pihak tergugat sebagai bukti kalau pernikahan sudah berakhir. Apabila pihak yang tergugat sama sekali tidak memberi tanggapan mengenai amar putusan, maka pihak pengadilan berhak membuat surat akte cerai. Yang langkah keenam, menyiapkan saksi. Gugatan perceraian dapat berjalan lancar jika pihak penggugat
penggugat memberikan alasan yang jelas terkait gugatan cerai. Alasan ini juga akan disampaikan di pengadilan, termasuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian. Saksi-saksi tersebut bakal dihadirkan saat sidang perceraian. Jika Anda masih bingung, tidak mau ribet mengurus sendiri gugatan cerai, Anda bisa menyewa jasa pengacara yang akan melancarkan semua masalah perceraian Anda. Dengan adanya pengacara, Anda setidaknya sudah memiliki perlindungan untuk melindungi diri dari adanya ancaman yang datang dari pasangan secara tiba-tiba. Ikuti seluruh instruksi dari pengadilan. Selengkap apapun dokumen perceraian yang Anda serahkan ke pengadilan, tetap tidak akan berguna jika Anda tidak mengikuti seluruh instruksi dari pengadilan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ikuti seluruh instruksi pengadilan dan selalu memenuhi panggilan sidang apabila jika Anda sebagai penggugat. Itulah proses dan langkah yang harus Anda lakukan jika Anda ingin mengajukan gugat cerai untuk pihak istri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.